6 manfaat magnet dalam dunia teknologi. Jika kita belajar tentang medan magnet, otomatis kita juga harus mengetahui tentang pengaplikasian konsep medan magnet dalam teknologi. Disadari atau tidak, saat ini telah banyak perangkat teknologi yang memanfaatkan magnet di dalamnya. Magnet memang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Berawal dari kemunculannya dulu saat orang Tiongkok menggunakannya sebagai kompas, manfaat magnet dalam dunia teknologi terus berkembang hingga saat ini. Secara umum, magnet dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki medan magnet di dalamnya dan memiliki kecenderungan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Terkait banyaknya macam dan model magnet, banyak peralatan yang menggunakan konsep ini untuk memaksimalkan kinerjanya. Terlebih, magnet juga bisa dipicu oleh adanya arus listrik, sehingga keduanya sering dipadukan untuk hasil yang optimal. Berikut akan aku sampaikan dengan lebih jelas beberapa manfaat magnet dalam dunia teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Pertama, alat ukur listrik. Penggunaan magnet dapat dengan mudah dijumpai pada alat ukur listrik seperti ampermeter maupun voltmeter. Kedua alat tersebut memanfaatkan lilitan kawat di posisi tengah guna menjadi medan magnet. Lilitan kawat ini berfungsi sebagai motor dan akan bergerak jika dialiri arus listrik yang melewati kumparannya. Ketika arus listrik mengalir melalui ampermeter atau voltmeter, maka kumparan dan rotor akan memiliki sifat magnet sehingga terdorong oleh magnet. Ketika ampermeter tidak dialiri arus listrik, maka jarum akan menunjuk ke angka 0. Dapat dikatakan pula, kumparan ini memiliki kutub selatan atau S, sehingga akan tertarik oleh gaya berat dari kutub utara, dalam hal ini N. Ketika dialiri arus listrik, maka kumparan ini akan menimbulkan magnet sehingga ia akan menolak karena lama-kelamaan ia akan berkutub utara atau N, sehingga ia akan tertarik ke magnet S atau kutub S. Sementara itu, putaran kumparan juga dipengaruhi oleh adanya pegas spiral yang mencegahnya agar tak berputar sembarangan. Saat itulah penunjuk yang tertempel di kumparan akan menyimpang sejalan dengan besaran arus listrik yang diterima. Kedua, motor listrik. Motor listrik banyak digunakan untuk berbagai barang elektronik, misalnya pada AC sebagai pendingin udara, blower, kipas angin, dan lain sebagainya. Sementara cara kerja motor listrik sendiri terdiri atas 4 jenis, DC, AC, sinkron, dan induksi. Tetapi pada intinya semua motor listrik mampu mengubah arus listrik menjadi energi mekanik. Untuk motor listrik DC mengandalkan dua bagian unit, yaitu stator dan rotor. Rotor adalah unit yang berputar dan bentuknya seperti kumparan jangkar, sedangkan stator merupakan unit yang tidak dapat berputar. Prinsip kerja motor listrik DC memakai sifat elektromagnet. Cara kerjanya menyalurkan arus listrik pada kumparan sampai permukaan magnet utara. Magnet akan bergerak dari utara ke kutub selatan, sementara itu kumparan magnet selatan akan menghadap ke arah sebaliknya, yakni ke utara. Bila kutub saling berhadapan, akan timbul gaya tarik-menarik yang kuat.
Ketiga, bel listrik. Pada tiap bel listrik terdapat dua elektromagnet di dalamnya, masing-masing dengan lilitan solenoida yang berlawanan arah. Ketika saklar ditekan, maka arus listrik yang mengalir ke solenoida. Saat itulah teras besi berubah menjadi magnet lalu menarik kepingan besi. Di saat yang bersamaan, pengetuk akan bergerak memukul lonceng sehingga menghasilkan bunyi. Keempat, telepon. Dalam telepon ada dua komponen penting, yakni mikrofon di bagian pengirim dan penerima. Prinsip kerja mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran listrik. Getaran atau sinyal listrik ini didapatkan dari gerakan diafragma aluminium ketika seseorang tengah berbicara. Sementara dalam telepon, fokusnya adalah untuk mengubah sinyal listrik agar menjadi suara atau gelombang bunyi. Sinyal listrik yang diterima pesawat telepon akan dialirkan pada kumparan. Di titik ini, teras besi menjadi elektromagnet yang tak stabil sehingga menyebabkan bergetarnya diafragma. Getaran ini mempengaruhi udara sehingga dimampatkan dan diregangkan membentuk tekanan bunyi yang disalurkan lewat mikrofon. Yang kelima, MRI. MRI ini nama lainnya yaitu Magnetic Resonance Imaging, merupakan jenis pemeriksaan non-invasif yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi kesehatan pasien. Nah, MRI menggunakan magnet yang kuat, gelombang radio, dan teknologi komputer untuk membentuk gambar detil mengenai organ tubuh, jaringan lunak, tulang, dan secara virtual bagian dalam tubuh lainnya. MRI ini tidak menggunakan radiasi pengion atau ionizing radiations atau teknologi X-ray, sehingga lebih aman dan jauh dari efek samping. MRI scan ini tidak menggunakan teknologi ionizing radiations untuk melakukan pengambilan gambarnya, tetapi melalui gelombang frekuensi radio yang merubah sedikit arah dari atom hidrogen yang sudah ada di dalam tubuh. Teknik ini tidak merubah struktur jaringan tubuh secara kimiawi. Pada saat atom hidrogen kembali ke arah semua, atom tersebut akan mengeluarkan energi yang berbeda, bergantung pada daerah dan tipe jaringan tubuh. Mesin MRI ini akan menangkap dan membuat gambaran sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh energi dari atom tersebut. Medan magnetik dalam mesin MRI diproduksi oleh aliran listrik yang mengalir melalui gulungan kabel yang ada di dalam mesin MRI. Aliran listrik ini tidak bersentuhan langsung dengan tubuh pasien ya. Nah, sinyal atau kode ini akan diproses oleh komputer khusus yang menghasilkan berbagai sesi gambar yang masing-masing memunculkan potongan-potongan kecil tubuh. Yang keenam, kereta maglev. Nah, kereta maglev ini sampai saat ini sudah digunakan oleh beberapa negara maju seperti Jepang, Korea, beberapa negara Eropa, dan China. Indonesia dan Thailand saat ini sedang dalam proses pembangunan kereta cepat maglev. Kereta maglev ini kepanjangan dari Magnetic Levitation. Kereta ini sebenarnya adalah kereta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya bisa mencapai 600 km per jam. Nah, siapa sangka bahwa kereta tercepat ini ternyata tidak menyentuh rel, namun melayang dan meluncur di atas rel. Hal ini dikarenakan kereta maglev menggunakan gaya magnet yang dihasilkan dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor ini memiliki medan magnet sekitar 10 kali lebih kuat dibandingkan konduktor biasa.
Bagian bawah kereta memiliki magnet dengan kutub yang sama dengan magnet pada rel kereta. Seperti yang kita ketahui bahwa magnet dengan kutub atau polaritas yang berbeda akan saling tarik-menarik, tetapi jika kutubnya sama akan tolak-menolak. Gaya magnet yang saling tolak-menolak ini membuat kereta tidak mau menempel pada permukaan rel dan menghasilkan gaya levitasi yang membuat kereta mengapung. Pertanyaannya lagi, kenapa kereta maglev tidak terlempar keluar jalur ketika magnet bagian bawahnya tolak-menolak dengan magnet yang ada di permukaan rel? Nah, jawabannya ada di konstruksi rel maglev. Kereta maglev memiliki rel yang sedikit berbeda dengan kereta biasa. Kereta maglev memiliki dinding beton di sebelah kedua relnya. Nah, dinding tersebut adalah jalur pemandu maglev yang berisikan kumparan atau loop bahan konduktif yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet lain. Nah, itu dia 6 contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari, terutama teknologi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar. Bye.